Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas materi mengenai kongruensi atau kekongruenan suatu bangun ya. Ini adalah materinya kelas 9 di semester 2. Nah, pada pembahasan kesebangunan kita sudah tahu bahwa syarat dua bangun dikatakan sebangun itu apabila sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sebanding. Nah, harus memenuhi dua syarat ini. Nah, sekarang syarat bahwa dua bangun dikatakan kongruen yaitu sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Sama seperti syarat kesebangunan yang pertama. Nah, yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sama panjang. Ini bedanya dengan sebangun. Kalau sebangun itu tidak harus sama panjang, tapi kalau pun berbeda ukurannya, asal perbandingannya dari sisi yang bersesuaian tersebut adalah sebanding, ya, maka itu sudah memenuhi syarat sebangun. Nah, kalau kongruen itu harus sama panjang, artinya harus sama persis. Ya, jadi kalau kongruen dua bangun dikatakan kongruen itu berarti dua bangun yang sama persis, plak jiplak gitu, ya. Ukurannya dan sudutnya, bentuknya dan sebagainya itu adalah sama, itu namanya kongruen. Ya. Kalau sebangun itu sudutnya sama besar, tapi kalau ukurannya itu boleh berbeda, ukuran panjangnya, ukuran sisinya, ya panjang sisinya, asal sebanding saja gitu ya. Kalau kongruen itu harus sama persis ukuran, sudut, bentuk dan sebagainya. Panjang sisi juga harus sama. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang khusus untuk segitiga dikatakan kongruen itu tanpa kita melihat besar dari atau tanpa melihat semua panjang sisi ataupun semua besar sudutnya. Kita kalau melihat misalnya ada segitiga sisinya sama panjang semua, berarti itu sudah jelas bahwa dua bangun itu adalah dua segitiga itu adalah kongruen. Kemudian kalau misalnya sisi, kemudian sudut, kemudian sisinya itu sama, itu juga sudah bisa dikatakan sebagai kongruen. Kemudian sudut, sisi dan sudutnya sama, itu juga kongruen. Dan kalau sudut, sisi. Nah, itu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang sisi. Nah, sisi AC dengan sisi PR sama, sisi AB dengan sisi PQ sama, kemudian sisi BC dengan sisi QR ini sama. Tiga sisi dinyatakan sama besar, ya, maka ini adalah kongruen. Kemudian yang kedua adalah sisi sudut sisi. Sisi AC dengan sisi PR sama, kemudian sudutnya adalah sudut yang di tengahnya adalah sudut A, kalau ini sudut P sama, kemudian sisi yang mengapit satunya lagi adalah AB dan PQ. Nah, berarti sisi sudut sisi ini sudah menyatakan bahwa kedua segitiga ini adalah kongruen. Yang ketiga adalah sudut sisi sudut. Nah, ini sudut A dengan sudut P, sisi AB ada dengan sisi PQ, kemudian sudut P dengan sudut Q. Berarti sudut sisi sudut. Ini sudah pasti bahwa kedua segitiga ini adalah kongruen. Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut. Nah, ada dua bangun persegi panjang seperti ini, ada tanda sama, ini dengan ini dengan ini dengan ini, ya. Maka ini sisinya berarti sama semua, sudutnya juga sama panjang, berarti ini adalah kongruen. Ya, karena apa? Karena sisinya sama panjang semuanya, kemudian sudutnya juga sama besar. Yang kedua, ini yang satu besar, yang satu kecil, walaupun bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Nah, dengan sudutnya sama besar yang bersesuaian dan perbandingan sisinya itu senilai. Ini namanya sebangun, bukan kongruen. Kenapa bukan kongruen? Karena tidak sama panjang sisinya. Ini sebangun. Nah, kalau yang ketiga, ini juga sebangun. Kenapa? Karena tidak sama panjang sisi yang bersesuaiannya. Yang satu ini besar, yang satu ini kecil, udah jelas ini tidak sama panjang.
Jadi ini adalah sebangun, bukan kongruen. Nah, kalau yang keempat ini adalah tidak sebangun juga tidak kongruen. Kenapa? Karena bentuknya berbeda, sudah jelas. Walaupun ukurannya boleh berbeda, asal sisinya perbandingan sisinya adalah perbandingan sisi yang bersesuaian sebanding untuk syarat sebangun, tapi juga harus benda atau harus bangun yang bentuknya sama. Kalau ini udah jelas bangunnya berbentuk benda satu segitiga, satunya persegi panjang, maka ini tidak memenuhi juga untuk sebangun, apalagi kongruen. Nah, semoga kalian jelas. Silahkan kalau belum jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.